Video kompilasi dari mereka sendiri. Berkarya selagi bisa. COVID-19 adalah sebuah tipe virus 10 menit sampai 3 jam. Kemudian Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Nita, di channel aku Novia Nita Negeri Islami. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share kalau menurut kalian bermanfaat ya. Di sini aku bakal bahas tentang COVID-19. Kenapa sih masih dibahas? Ya karena masih booming-boomingnya. Karena pandemi ini kita jadi WFH, work from home, wisudaku ditunda, dan lain sebagainya. Dan di sini aku bakal pakai mikrofon dari HP. Karena kemarin udah ada yang bilang, suaramu kecil. Ya oke, aku besarin dengan mikrofon, tapi mikrofon apa adanya, jadi aku pakai HP sendiri. Dan jangan lupa untuk di subscribe biar aku dapat gaji pertama dari youtuber. Jadi kalau aku sudah dapat gaji, aku bisa membelikan mikrofon. Terus dukung aku, terus tonton sampai habis. Yang penting tonton sampai habis ya guys, jangan sampai lupa. Kita bahas tentang COVID-19. Kita mau bahas apa saja sih Kak? Jadi di sini aku beruntung banget dari teman-temanku pada banyak banget yang ngebantu untuk memberikan video kompilasi dari mereka sendiri. Nanti aku akan mengadakan sesi tanya jawab tentang diskusi seperti itu. Nanti aku bakal kompilasiin dengan beberapa video yang lainnya, dan stay tune ya, tonton sampai habis, jangan dipotong-potong di tengah, oke? Jadi aku mau nyapa dulu teman-temanku yang sudah bergabung dengan video aku. Hai. Gimana nih kabarnya teman-teman? alhamdulillah kabarnya baik. Jadi alhamdulillah kabarku baik-baik aja, sehat. Alhamdulillah. Terus udah ngapain aja nih di rumah selama work from home and maybe school from home? Aku ini sering cover, teman-teman. Jadi aku bikin cover lagu, aku bikin video cover lagu gitu kan. Terus aku kolaborasi juga sih sama teman-teman yang lainnya juga ada, terus sama guru-guru SMA gitu. Terus aku upload ke YouTube, ke Instagram gitu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Kan berkarya selagi bisa gitu kan. Nah, itulah itu yang aku kerjain waktu karantina ini. Jadi banyak cover lagu gitu. Soalnya kan aku hobi juga buat nyanyi, buat ngulik lagu gitu. Sementara kegiatan di rumah itu masih kuliah online, tetapi untuk sementara masih diliburkan 2 minggu ke depan karena menyambut hari lebaran. Seperti itu. Aku mau nanya nih sama kalian mahasiswa Fakultas Kedokteran. Menurut kalian COVID-19 itu apa sih? COVID-19 adalah sebuah tipe virus terbaru dari coronavirus atau SARS-CoV-2 yang biasa kita sebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Kan ada nih status-status pasien kayak OTG, ODP, PDP. Menurut mungkin bisa dijelaskan apa pengertian dari status-status tersebut? Ada dua pembagian. Yang pertama itu ada orang tanpa gejala, dan yang kedua itu adalah orang dengan gejala atau sakit. Jadi orang tanpa gejala itu tidak bergejala apapun atau tidak mengalami sakit apapun, namun ada riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Orang dalam resiko ataupun ODR. Nah, ini dimaksudkan sebagai orang yang saat dan atau dalam 14 hari terakhir datang dari negara ataupun wilayah yang terjangkit dan tidak ada gejala sakit. Jadi orang ini dalam keadaan yang sehat, tidak memiliki gejala apapun, sehat-sehat saja. Mungkin habis dari mana, ataupun mungkin pulang kampung, tidak mudik tapi pulang kampung. ODP, orang dalam pemantauan, di mana orang ini bergejala sakit ringan seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, dan ada riwayat bepergian dari zona merah.
Kemudian pasien dalam pengawasan ataupun PDP ini diartikan sebagai orang yang saat dan atau dalam 14 hari terakhir datang dari negara terjangkit ataupun wilayah yang sudah terkonfirmasi kasus COVID-19 dan mengalami sakit dengan gejala pneumonia. Jadi ada batuk, ada sesak, ada demam, ada riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Kemudian, menurut kalian, gejala dari COVID-19 itu apa aja sih? COVID-19? Jadi gejala dari COVID-19 sendiri. Nah ini aku ngambil dari dua sumber teman-teman. Ada dari CDC sama dari WHO. Jadi yang pertama ini ada batuk teman-teman. Nah untuk batuknya itu WHO menjelaskan bahwa batuknya adalah batuk kering teman-teman. Kemudian yang kedua ada demam. Nah untuk demamnya ini suhunya biasanya 38 derajat Celcius teman-teman ya. Terus yang ketiga ada sakit tenggorokan teman-teman. Nah terus yang keempat ada nyeri otot teman-teman, nyeri otot. Cuma WHO menyebutkan bahwa nyeri otot itu jarang terjadi teman-teman gitu. Terus yang kelima itu ada menggigil teman-teman. Jadi gejalanya menggigil gitu. Sesak nafas. Nah WHO ini mengkategorikan sesak nafas sebagai gejala yang berat dari si COVID-19 kayak gitu. Nah itu. Terus gejalanya muncul kapan sih sebenarnya? Nah, jadi gejala dari COVID-19 ini itu muncul setelah 2-14 hari kita terpapar oleh virusnya. Jadi setelah 2-14 hari kita terpapar oleh virus, maka gejala itu akan timbul seperti itu. Tapi WHO menyebutkan rata-rata 5-6 hari seperti itu. 5-6 hari baru nanti gejalanya muncul kayak gitu. Pencegahan nih yang penting. Pencegahan dari COVID-19 itu apa aja? Bisa dibantu untuk share? Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pastinya yang pertama di rumah aja. Kemudian yang kedua, sering-sering mencuci tangan dengan 6 langkah dengan menggunakan sabun atau antiseptik. Yang ketiga, hindari menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut sebelum memastikan tangan kita bersih dan terbebas dari virus maupun kuman. Kemudian yang keempat, jika terpaksa kita harus keluar rumah, selalu kenakan masker dan juga jaga jarak minimal 1 meter. Edukasi kepada keluarga atau orang-orang terdekat bagaimana etika batuk dan bersin yang baik, dan juga pertahankan imun agar tetap kuat dengan berolahraga, istirahat cukup, dan makan makanan yang sehat. Menurut kalian, langkah pemerintah tentang deteksi dini COVID-19 bagaimana? A few moments later. Bagaimana menurut kalian tentang langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19? Untuk saat ini, pemerintah memilih opsi menggunakan tes cepat atau metode rapid test. Nah ini untuk tujuannya mendeteksi orang yang diduga tertular COVID-19. Nah ini hanya sebagai langkah awal, jadi seperti screening, jadi screening awal pasien. Kemudian uji yang rapid test ini berbeda dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Kita langsung ke perbedaannya. Jadi rapid test itu yang pertama, sampelnya itu adalah darah yang diambil dari, bisa di vena. Kemudian rapid test itu sendiri tidak perlu pengetesan atau tidak perlu ruang pengetesan khusus, jadi langsung bisa dilihat hasilnya, tidak menunggu. Hasilnya itu butuh waktu sekitar mungkin 30 menit sampai 3 jam. Kemudian metode ini dia memeriksa virus menggunakan imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu adalah sejenis antibodi yang ada dalam tubuh manusia. Jadi kita mendeteksi itu. Tetapi kelemahannya pada metode rapid test ini, dia tingkat sensitivitasnya itu masih rendah. Nah, tetapi keunggulannya dia cepat dan metodenya mudah dilakukan, sehingga makanya pemerintah mengambil tes ini karena cocok untuk
pemeriksaan secara massal karena hasilnya tidak membutuhkan waktu lama. Apakah pada saat hasil rapid test mengarah ke arah reaktif ataupun non-reaktif, mengarah ke coronavirus ataupun ke virus yang lain? Tentu tidak. Jadi, kalau jika rapid testnya itu reaktif, itu belum tentu pasien ini ataupun orang ini tertular coronavirus disease 19 ataupun COVID-19. Jadi, memastikannya ataupun gold standarnya harus dilakukan metode swab dengan PCR seperti itu. Mungkin kemudian kita lanjut ke uji yang kedua. Jadi ada polymerase chain reaction di sini atau metode PCR. Nah, ini sampel yang dipakai ataupun yang diambil itu berupa lendir di bagian belakang hidung dan tenggorokan. Jadi seperti yang banyak mungkin di share atau dipublikasikan, metodenya seperti apa, itu menggunakan cotton bud yang dimasukkan melalui hidung ke belakang hidung, dan mungkin kita melihatnya nyeri sekali seperti itu. Tetapi ini metode yang cukup spesifik. Jadi tingkat sensitivitas dan keakuratannya juga tinggi. Tetapi ini metode PCR ini perlu laboratorium dengan peralatan seperti biosafety level atau BSL. Jadi dulu saya pernah melakukan penelitian dan qadarullahnya mengenai bakteri. Jadi itu ada sebuah ruangan, nanti itu ada alat yang itu namanya biosafety cabinet. Sama tujuannya untuk menghindari kontaminasi dari bakteri-bakteri lain. Jadi yang bisa masuk hanya kedua tangan kita. Jadi itu tuh menggunakan handscoon atau sarung tangan seperti itu. Dan memakai alat pelindung diri agar tidak kontaminasi. Itu untuk penelitian saya dulu. Intermezzo. Kemudian kita lanjut lagi kembali ke metode PCR. Jadi ini bertujuan untuk memastikan seseorang itu benar-benar tertular COVID-19, yaitu melalui sampelnya tadi, melalui swab yang lendir yang diambil melalui cotton bud steril itu. Tetapi hasilnya ini butuh waktu lebih dari 24 jam. Ini yang jadi kendala yang mungkin saat ini kita bertanya-tanya. Pasien yang mungkin terduga masih pasien dalam pengawasan seperti itu, belum terkonfirmasi virus COVID-19, itu sudah diambil swab tapi hasilnya nggak keluar-keluar, lama dan keburu sembuh ataupun keburu qadarullahnya wafat seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekurangan dari metode PCR karena hasilnya itu butuh waktu lebih dari 24 jam karena dia melihat karakteristik dari virusnya itu sendiri dari hasil swab, melihat ini mencocokkan virus dengan karakteristik dari virus yang coronavirus disease yang baru COVID-19 untuk dicocokkan dengan hasil tes swabnya. Itu yang membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat, jadi lebih dari 24 jam itu. Tapi yang perlu diketahui juga, rapid test itu memiliki beberapa prioritas. Jadi tidak semua orang yang bisa dilakukan rapid test. Jadi untuk prioritas pertama itu adalah orang yang kontak erat risiko tinggi. Jadi bila seseorang kontak dengan kasus konfirmasi atau probable, termasuk di dalamnya yang pertama adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus atau ruang isolasi COVID seperti itu. Untuk yang kedua, orang yang berada dalam satu ruangan yang sama mulai 2 hari sebelum kasus timbul sampai 14 hari setelah kasus timbul. Kemudian untuk yang ketiga, orang yang berpergian bersama dengan segala jenis alat angkut ataupun kendaraan mulai 2 hari sebelum kasus timbul sampai 14 hari setelah kasus itu timbul. Itu jadi prioritas pertama, jadi kontak erat yang berisiko tinggi seperti itu. Kemudian ada prioritas kedua, jadi ini adalah pasien dengan pengawasan atau PDP bila pemeriksaan metode PCR-nya
tidak memungkinkan dilakukan ataupun memerlukan waktu yang lama, entah keterbatasan jarak ataupun keterbatasan peralatan ataupun sumber daya yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk prioritas ketiga itu adalah ODP, oral pengawasan, bila pemeriksaan PCR tidak memungkinkan dilakukan ataupun memerlukan waktu yang lama. Jadi perbedaannya yang pertanyaan di prioritas kedua itu tadi adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Untuk yang prioritas ketiga adalah orang dalam pengawasan, seperti itu. Untuk prioritas terakhir atau prioritas keempat itu adalah kontak erat yang beresiko rendah, seperti ini. Jadi resikonya masih rendah tapi memiliki kontak erat, seperti itu. Jadi bukan kontak erat resiko tinggi tapi kontak erat resiko rendah. Nah, ada lagi nih, menurut pendapat kalian bagaimana tentang isu konspirasi dari COVID-19 ini sendiri? Kan banyak nih ya di Indonesia yang membuat kayak channel-channel lain kayak konspirasi dari corona itu sendiri kayak gimana. Menurut kalian gimana sih isu tentang konspirasi itu? Kan kalian dari tenaga medis, calon tenaga medis ya, kan masih kuliah. Jadi menurut kalian apakah sebenarnya COVID-19 itu sudah menemukan vaksinnya atau belum? Kemudian apakah sudah ditemukan obat yang benar-benar efektif untuk menanggulangi COVID-19? Vaksin dan obat-obatan untuk COVID-19 belum ditemukan atau sedang dalam masa percobaan atau uji coba, maka tindakan pencegahan adalah tindakan yang paling terbaik dan paling tepat. Ada isu-isu lagi nih mengenai tentang kebijakan herd immunity. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang herd immunity yang bakal dilakukan untuk mengatasi dari corona itu. Sedangkan kita ketahui bahwa di situ memiliki dampak positif dan dampak negatif. Menurut kalian dan pendapat kalian bagaimana sih? Sebenarnya apa sih herd immunity itu yang perlu kita ketahui? Nah, ini dilansir ya dari Al Jazeera ya. Di sini saya baru dapat broadcast. Jadi herd immunity itu mengacu pada situasi di mana sudah banyak orang atau populasi ya, orang dalam populasi itu memiliki kekebalan ataupun daya imun yang sudah cukup bagus terhadap infeksi tertentu, sehingga sudah cukup efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut, penyebaran infeksi tersebut. Itu dimasukkan sebagai herd immunity. Jadi seorang sudah memiliki kekebalan tertentu atau kekebalan yang sudah spesifik terhadap infeksi tertentu dalam satu komunitas ataupun populasi. Cara dari herd immunity itu sendiri sebenarnya secara umum ada dua. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan vaksin, tapi untuk sementara saat ini belum ditemukan vaksin coronavirus disease 19, jadi belum bisa kita terapkan. Dan untuk cara yang kedua itu sebenarnya katakannya agak kejam ya karena cara yang kedua itu adalah dengan membiarkan sekitar kurang lebih 70% dari populasi terinfeksi virus tersebut, sehingga akan terbentuk suatu antibodi, sehingga antibodinya itu terbentuk secara alami seperti itu. Jadi harus terinfeksi dulu, kurang lebih populasinya sebanyak 70%. Bayangkan saja 70% dari penduduk Indonesia itu berapa. Dan kemungkinannya itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu bisa populasi atau orang itu bisa bertahan hidup, jadi kebal terhadap suatu penyakit itu. Dan kemungkinan yang kedua itu ini ya subhanallah meninggal, wafat bagi yang tidak kuat. Nah, jadi merinding karena ya kita pasti nggak tahu ya, hidup dan mati yang ciptaan Allah, tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar seperti itu. Jadi herd immunity ini saat ini bisa dikatakan mulai pelan-pelan sudah mulai bisa diterapkan ya di Indonesia sendiri terkhususnya, karena kita bisa lihat sendiri saat ini di tempat-tempat keramaian sudah
mulai banyak lagi yang keluar seperti itu, dan bisa saja pada periode tertentu sekolah-sekolah sudah mulai dibuka dan aktivitas yang lain juga sudah kembali normal, dan yang kita takutkan dari penyebaran virus corona itu sendiri. Tetap ini ada dampak ya, pasti dari sebuah pilihan itu pasti ada resikonya, ada baik ada buruknya seperti itu. Jadi dampak negatif dan positif, aku akan bahas dampak negatifnya dulu ya. Untuk dampak negatifnya itu, ini wallahu a'lam bishawab, yang pertama itu bisa kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa, karena tadi caranya itu bisa dengan menginfeksi sekitar 70% dari populasi. Kemudian yang kedua ini kematian massal. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan di sini, rumah sakit akan sangat kewalahan nantinya. Itu dampak negatifnya, karena populasi yang terinfeksi semakin banyak seperti itu. Tetapi sisi positifnya yang bisa kita ambil di sini, kita lihat kemungkinannya pandemi ini akan cepat berakhir, karena dengan seiring menginfeksi populasi terbentuk antibodi yang spesifik terhadap infeksi virus tersebut. Untuk kemudian yang kedua, akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal dan dia bisa beradaptasi dengan penyakit yang baru seperti itu. Tetapi maksudnya terbentuk manusia baru itu bukan kita berubah menjadi sesuatu apa gitu ya, bukan, tetapi terbentuk antibodi dalam tubuh kita yang sudah kebal terhadap virus-virus tertentu, yang khususnya yang saat ini terjadi adalah coronavirus disease 19. Kemudian dampak positif yang ketiga itu tidak menghambat perekonomian. This can't be true. Karena aktivitasnya sudah kembali seperti sedia kala. Menurut pendapat saya, herd immunity bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Dikarenakan seperti yang kita ketahui, herd immunity atau kekebalan komunitas, di mana sebagian besar orang telah menerima vaksinasi atau memiliki kekebalan, dan beberapa lainnya tidak memiliki kekebalan atau belum divaksinasi, sehingga mereka yang belum divaksinasi akan terlindungi oleh mereka yang telah divaksinasi, sehingga mereka dapat terhindar dari sakit. Di sini jika kita terapkan untuk COVID-19, harus berapa banyak orang yang terkena virus COVID-19 sehingga dia memiliki kekebalan, padahal kita tidak tahu bagaimana imun masing-masing seseorang untuk melawan virus COVID-19 itu sehingga dia memiliki kekebalan. Harus berapa banyak korban untuk membuat herd immunity yang cukup tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita ingin menerapkan teori herd immunity, cakupan dari orang-orang yang memiliki kekebalan harus lebih besar daripada yang tidak memiliki kekebalan. Itu artinya orang-orang yang pernah terpapar COVID-19 harus jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang belum terpapar COVID-19. Padahal kita tidak tahu bagaimana orang-orang tersebut dapat bertahan jika dia terpapar dengan virus COVID-19. Nah, nyampe ke penghujung acara, mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan untuk warga Indonesia, terutama untuk teman-teman yang melakukan work from home atau school from home atau lain sebagainya. Mungkin kalian ada pesan dan kesan? Kita perlu menunjukkan sikap yang bijak dalam menghadapi pandemi ini agar segera berakhir, insya Allah. Terima kasih. Jika ditanya tentang PSBB dan work from home, saya tahu itu adalah dua hal yang paling membosankan. Namun kita tidak punya pilihan lain selain mencegah penularan dan memutus penyebaran. Untuk itu, mari kita sama-sama berjuang melawan COVID-19 dengan di rumah aja dan mulai bersikap produktif di rumah. Oke, see you next time. Jadi di situ beberapa video yang aku kompilasiin dari teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang corona, mungkin bisa di Google search lagi.
Aku cuma mau menyampaikan itu saja. Dan pesan-pesanku terhadap keluarga plus 62. Terus aku ngapain? Gak banyak modal yang ada. Lanjut kalian ngapain ininya kalau kalian menyandak. Kalau bisa. Ya. Tidak setelah ini kalis. Oke, jangan lupa untuk stay tune, subscribe, dan like, komen, serta share bila video ini bermanfaat dan Susahnya aku bolak-balik ada yang beli lele, coba sedih, tapi aku cantik ya enggak? Kalian harus bilang aku cantik, harus, kalau enggak skip. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video.